10137, kelas B1 non-reguler 2022 dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pemaparan materi bahan ajar handout. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah menulis bahan ajar dengan dosen pengampu Ibu Yesi Meilani MPD. Adapun penyampaian pemaparan saya yaitu pengertian handout, karakteristik, jenis, bentuk, penyusunan, contoh, manfaat, kelebihan dan kekurangan handout serta kesimpulan dari bahan ajar handout ini. Pemaparan pertama ini ada pengertian handout. Handout berasal dari bahasa Inggris yang berarti informasi, berita atau surat lembaran. Handout termasuk media cetak yang meliputi bahan-bahan yang disediakan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi belajar. Biasanya diambil dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan materi yang diajarkan atau kompetensi dasar dan materi pokok yang harus dikuasai oleh peserta didik. Istilah handout memang belum ada padanya dalam bahasa Indonesia. Handout ini biasanya merupakan bahan ajar tertulis yang diharapkan dapat mendukung bahan ajar lainnya untuk penjelasan dari guru. Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Di sini kita lihat ada karakteristik handout. Karakteristik handout ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada karakteristik yang harus dimiliki oleh handout adalah padat informasi dan dapat memberikan kerangka pemikiran yang lebih utuh. Yang kedua, sebagai media pengajar, penjelasan yang lebih rinci tentang isi handout masih harus diberikan oleh guru yang mengadakan pembelajaran. Dan yang ketiga, ada handout diberikan pada awal atau sebelum pembelajaran dimulai dan merupakan catatan tambahan bagi siswa. Selanjutnya ada jenis handout. Jenis handout ini dibagi menjadi 2, yaitu handout mata pembelajaran praktik dan handout mata pelajaran non-praktik. Handout mata pelajaran praktik ini secara garis besar handout ini berisi langkah-langkah terkait bagaimana yang seharusnya peserta didik lakukan dan seharusnya dicapai. Karena sifatnya praktik, di handout ini juga akan diulas bagaimana cara menggunakan instrumen praktik untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Sedangkan handout mata pelajaran non-praktik, secara garis besar, handout mata pelajaran non-praktik ini berisi ringkasan materi yang hendak diajarkan. Tampilannya pun beragam, ada yang berbentuk buku, ada yang berbentuk rangkuman, dan ada pula yang berbentuk diagram, tabel, slide, dan masih banyak lagi. Nah, pada bagian ini ada bentuk handout. Bentuk handout ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu handout bentuk catatan, yang kedua ada handout bentuk diagram, dan yang ketiga ada handout bentuk catatan dan diagram. Handout bentuk catatan adalah handout yang menyajikan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan gagasan pokok tentang suatu topik yang akan dibahas. Lalu handout bentuk diagram, handout ini merupakan suatu bagan atau sketsa atau gambar baik yang dilukis lengkap maupun yang belum lengkap. Dan yang terakhir handout bentuk catatan dan diagram. Handout bentuk catatan dan diagram ini merupakan gabungan dari handout catatan dan handout diagram. Baik, di sini ada cara bagaimana penyusunan handout. Yang pertama, analisis kurikulum. Yang kedua, tentukan bagaimana handout akan disajikan, apakah dalam bentuk slide, kertas cetak, atau yang lainnya. Yang ketiga, menentukan judul handout yang disesuaikan dengan materi pokok yang akan diajarkan. Yang keempat, ada cari literatur atau referensi untuk menjadi bahan penulisan.
Yang kelima, usahakan jangan menulis terlalu panjang agar tidak membingungkan peserta didik. Yang keenam, baca ulang handout sebelum dibagikan ke siswa agar tidak terjadi kesalahan dalam pembelajaran. Yang ketujuh, jika ada yang tidak sesuai atau masih ada kekurangan, maka perbaiki handout. Kedelapan, cari sumber-sumber yang relevan agar materi yang terdapat pada handout lebih kaya. Kesembilan, berikan contoh kasus yang relevan agar dapat lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Pada bagian ini dapat dilihat ada beberapa contoh handout yang saya ambil dari media sosial atau dari Google untuk dijadikan contoh handout itu sendiri. Nah, di sini ada manfaat handout. Yang pertama, menjadi pegangan bagi para peserta didik. Yang kedua, membantu para peserta didik untuk mendapatkan gambaran mengenai materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, membantu para peserta didik untuk tidak perlu mencatat materi yang diajarkan. Yang keempat, memberikan bantuan kepada pendidik untuk menjelaskan materi. Yang kelima, sebagai pengingat bagi para peserta didik terkait dengan pokok penting materi. Yang keenam, umpan balik terhadap hasil pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan penilaian sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Dan yang terakhir, memberikan tambahan wawasan pada tenaga didik yang membuat bahan ajar. Handout ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut ini ada beberapa kelebihan handout menurut Arya pada tahun 2000. Yang pertama, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Yang kedua, di samping dapat mengulang materi, siswa dapat mengikuti urutan pikiran secara logis. Yang ketiga, perpaduan teks dan gambar dapat menambah daya tarik serta memperlancar pemahaman informasi yang disampaikan. Yang keempat, lebih ekonomis dan mudah didistribusi. Kelemahan handout sebagai media cetak menurut Arsyad adalah sulit menampilkan gerak dan suara. Yang kedua, bagian-bagian pelajaran harus dirancang sedemikian rupa. Yang ketiga, cepat rusak dan hilang. Dan yang terakhir adalah umumnya keberhasilannya hanya di tingkat kognitif. Jadi berdasarkan pemaparan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa handout adalah media cetak untuk pengajaran yang padat informasi, memberi kerangka pemikiran, dan mendukung pengetahuan peserta didik. Handout ini terbagi menjadi dua, yaitu handout mata pelajaran praktik dan non-praktik dengan bentuk catatan, diagram, atau catatan dan diagram. Proses penyusunannya meliputi analisis kurikulum, penulisan, pemilihan judul, pencarian literatur, dan perbaikan. Manfaatnya sebagai pegangan, gambaran materi, bantuan penjelasan, pengingat, umpan balik, dan penilaian pemahaman. Kelebihannya yaitu fleksibel, logis, menarik, dan efisien dalam distribusi. Sedangkan kekurangannya tidak bisa menampilkan gerak atau suara, mudah rusak atau hilang, dan fokus pada tingkat kognitif. Mungkin sekian pemaparan yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.